Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, pada hari ini kita dapat mempelajari sebuah ilmu Allah, yaitu ilmu fiqih, ya. Bisa mempelajari ilmu fikih ini merupakan sebuah anugerah yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang mempelajari ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan orang tersebut terhadap agamanya. Jadi kita mempelajari ilmu fiqih ini dalam rangka memahami ilmu agama, terkhusus di bidang ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan sebuah anugerah yang patut kita syukuri bersama. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliaulah kalimatullah la ilaha illallah bisa tegak di permukaan bumi ini. Baiklah, ya talabah, Ustaz akan mengampu pelajaran fikih kelas 2, yaitu Ustaz Sufradi Chandra. InsyaAllah selama 3 minggu antum di rumah, Ustaz akan membersamai antum dalam pelajaran fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke materi tentang at-taharah, ya. At-taharah secara bahasa artinya bersuci. InsyaAllah materi ini sudah antum dapatkan dulunya ketika belajar di kelas 1, tapi ini adalah versi bahasa Arabnya. At-taharah artinya bersuci. Dalilu masyru'iyyatiha, dalil tentang pensyariatan taharah, ya. Jadi yang namanya belajar ilmu fikih itu harus disandarkan kepada dalil, ya. Ibadah dalam agama Islam itu harus disandarkan kepada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh beribadah, kecuali ada dalil yang menjelaskan seperti itu, ya. Seperti taharah, ya, wudu misalnya, ada perintahnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Kemudian bertayamum boleh kita lakukan ketika tidak ada air, itu juga ada penjelasan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti sholat juga, ya, ada tata caranya. Jadi kita tidak boleh sembarang sholat, tidak boleh sembarang sholat. Kalau sholat kita beda dengan yang diajarkan Rasulullah, maka sholat kita juga tidak diterima. Begitu juga tata cara bersuci, itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dan penjelasan-penjelasan ulama. Ya, kalau kita bersucinya tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, maka cara bersuci kita itu tidak diterima. Oleh karena itu, setiap kajian fikih itu ada dalilnya, ya. Apa dalil daripada bersuci ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, dari syaitan yang terkutuk. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, ya, dari kata habba yuhibbu, menyukai at-tawwabin. Tawwabin yaitu orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga menyukai orang yang senantiasa bersuci. Mutatahhirin artinya orang yang bersuci. Ya, semoga kita semua adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah setiap kali kita melakukan dosa, dan juga senantiasa menjaga kesucian diri kita, ya, baik
suci secara lahir dan batin. Ya bunayya, wahai anakku, qad arafta, sungguh kamu sudah mengetahui, annaka idza aradta, sesungguhnya kamu, idza aradta, apabila ingin, antusalliya, ingin salat, ingin melaksanakan salat, yajibu alaika, maka wajib atas kamu, an tatawadda'a, untuk melaksanakan wudu'an kamilan, dengan wudu' yang sempurna. Wa hadzal wudu'u nau'un min at-taharah, wudu' ini bagian daripada bersuci. Wa hunaka anwa'un ukhra, dan di sana terdapat bentuk-bentuk bersuci lainnya. Wa hiya, yaitu al-ghuslu, mandi, wa tayammumu, tayammum, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Anwa'ut taharah, jadi bagian bentuk-bentuk daripada bersuci di dalam agama Islam itu ada 4. Yang pertama itu wudu, yang kedua al-ghuslu, mandi, yang ketiga at-tayammumu, bertayamum, dan yang keempat izalatun najasah, menghilangkan najis dari tubuh. Wa qad arafta aidan, dan sungguh kamu juga telah mengetahui juga, annaka, sesungguhnya kamu tatawadda'a, kamu berwudu biisti'malil ma', dengan menggunakan air. Wa dzalikal ma'u wasilatun min wasailit taharah, dan air itu adalah sarana, min wasailit taharah, dari sarana-sarana atau dari alat-alat bersuci. Fal'an, maka sekarang, nurid, kita ingin, an na'rifa, mengetahui, anwa'al ma', bentuk-bentuk air, wa aqsamahu, dan pembagian-pembagiannya. Anwa'ul ma', ya, bentuk-bentuk air. Wal ma'ul ladzi yajuz at-tatahhuru bihi sab'atu anwa'. Wal ma'ul ladzi, air yang yajuz, boleh, at-tatahhur, bersuci, bihi, dengan air itu, sab'atu anwa', ada 7 macam. Yang pertama ma'us sama, air langit atau air hujan, al-matar. Tsani, yang kedua ma'ul bahr, air laut. Yang ketiga ma'un nahri, air sungai. Yang keempat ma'ul bi'ri, air sumur. Dan yang kelima ma'ul aini, air mata air. Yang keenam ma'ul thalji, air salju. Dan yang ketujuh ma'ul barat. Ma'ul barat ini adalah air embun. Ini adalah 7 air yang diperbolehkan bagi kita untuk bersuci, baik itu untuk mandi atau untuk wudu. Aqsamul ma'. Selanjutnya kita beranjak ke pembagian air, ya. Yang qasimul ma'u ila 4 aqsam. Air itu terbagi atas 4 bagian. Bagian yang pertama, al-awwal tahirun fi nafsihi, air suci fi nafsihi, ya, di dalam zatnya. Mutahhirun li ghairihi, bisa digunakan untuk menyucikan yang lainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu, dan tidak makruh untuk menggunakan air tersebut. Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Jadi maksudnya itu tahirun fi nafsihi, ya, air itu bersih dari segi zatnya, ya, tidak terkontaminasi dengan najis. Ya, artinya kalau tahirun fi nafsihi boleh kita minum, ya. Mutahhirun li ghairihi, bila boleh kita gunakan untuk bersuci. Itu maksud tahirun fi nafsihi, tahirun li ghairihi. Ghairu makruhin istimal, dan tidak juga dimakruhkan untuk menggunakannya. Air yang seperti ini disebut dengan air mutlak. Ai alladhi yusamma ma'un bila qaidin lazim, atau yang disebut air yang tidak ada qaidin lazimin, yang tidak ada ikatan tertentu, ya. Misalnya gini, air mutlak itu air putih yang belum terkontaminasi apapun ke dalamnya. Tapi kalau sudah ada di sana bercampur kopi, maka dia itu disebut dengan air kopi, ya. Tapi ini tidak terkontaminasi dengan air kopi, baik itu teh dan segala macam, makanya disebut dengan air mutlak atau ma'un bila qaidin lazim. Amma ma'ul jauzil hindi, sedangkan
air kelapa atau an-narajil ya, fala yusammal ma mutlaq, maka air kelapa tersebut tidak disebut dengan air mutlak. Fahuwa tahirun fi nafsihi, tapi air itu sebenarnya suci dari zatnya ya. Air kelapa itu suci ya, arti suci itu untuk dirinya sendiri sehingga kita boleh untuk minumnya. Yajuz syurbuhu, boleh untuk minumnya, walakinnahu ghairu mutahhirin, tapi dia itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan li ghairihi, untuk yang lainnya. Fala yajuz at-tatahhur bihi, sehingga air kelapa tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Ya, ini disebut dengan tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Jenis air kedua, tahirun fi nafsihi, suci dari segi zatnya, ghairu mutahhirin li ghairihi, tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan lainnya ya, baik itu menyuci pakaian kita yang kotor misalnya terkena najis, nggak bisa digunakan. Fala yajuz isti'maluhu fil wudu', maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudu, wal ghusl atau mandi, wala fi izalatin najasah, dan juga tidak bisa dipergunakan untuk menghilangkan najis. Ini air tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi, secara zatnya dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Itu air yang kedua ini. Itu ada dua bentuk, wa huwa naw'an. Ya, ada dua bentuk jenis air seperti ini. Jenis yang pertama al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang telah digunakan fi raf'il hadath. Ya, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, yaitu air bekas wudu dan air bekas mandi. Ini tidak boleh kita pergunakan di dalam untuk untuk menyucikan barang-barang yang lainnya. Au fi izalatin najasah. Jadi ini maksud dengan al-ma'ul musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, seperti kita air bekas wudu dan air bekas mandi, dan juga air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini disebut dengan air musta'mal. Jadi air seperti ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci ya. Misalnya kita air nggak ada nih, kita sudah wudu, nah teman kita nggak ada air dan menggunakan air bersuci bekas yang kita pakai, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga, jenis air al-ma'ul ladzi taghayyar, air yang berubah, bimukhalitin tahir, dengan benda campuran yang suci, kama il qahwa, seperti air kopi, awisyai, atau air teh. Nah, ya ini termasuk ke dalam air tahir fi nafsihi ghair mutahhir li ghairihi. Contohnya air putih, kemudian kita masukkan kopi ke dalamnya. Maka air yang putih yang semulanya boleh dipergunakan untuk bersuci, tapi dikarenakan sudah bercampur dengan kopi sehingga bukan air lagi namanya ya, sudah berubah menjadi air kopi atau menjadi cairan kopi, maka cairan kopi ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga teh ya, antum minum teh misalnya, tiba-tiba air habis, antum mau berwudu, nah tidak boleh dipergunakan air teh untuk bersuci ya. Begitu juga zat-zat campuran lainnya ya, seperti air cet gitu ya, cet ya, cet. Pokoknya semua benda-benda yang suci ketika bercampur dengan air putih yang bersih, nah ketika bercampur sehingga berubah, bukan lagi air namanya, sudah berubah menjadi berubah menjadi kopi namanya, berubah menjadi sai atau teh namanya. Jadi itu tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Ini kedua bentuk daripada pembagian air yang kedua ya. Tahirun fi nafsihi, yaitu suci dari zatnya, ghairu mutahhiril ghairi, tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Wasalis, sedangkan bentuk pembagian ketiga daripada air,
tahirun fi nafsihi, suci secara zatnya, mutahhirun li ghairihi, bisa digunakan untuk menyucikan lainnya, makruhun isti'maluhu, dan makruh penggunaannya dalam bersuci, wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air musyammas, yaitu air yang terjemur oleh matahari. Jadi jenis air ketiga ini tahir fi nafsihi, boleh kita minum, ya. Mutahhirun li ghairihi, boleh juga digunakan untuk apa namanya? Untuk bersuci, untuk berwudu, atau untuk menyucikan barang-barang yang terkena najis. Tapi makruhun isti'maluhu, ya, makruh digunakan untuk bersuci, untuk kita wudu, yaitu air musyammas. Ya, ini dikhususkan bagi air-air yang berada di wadah yang terbuat dari logam. Ya, kalau menggunakan wadah plastik, ya, dari plastik tidak masalah. Tapi ini dimakruhkan, dikhususkan bagi yang terbuat dari logam, baik itu tembaga, perak, kuningan, itu lainnya, ya. Kenapa? Karena ditakutkan terkontaminasi dengan zat-zat yang ada di dalam air tersebut. Ya, jadi ini makruhnya ini secara ilmu kedokteran, ya, dalam dunia kesehatan. Itu disebut dengan air musyammas. Warabi, dan pembagian air yang keempat disebut dengan ma'un mutanajis, yaitu air yang bernajis, air yang terkandung najis dalamnya. Fala yajuz isti'maluhu, maka tidak diperbolehkan menggunakannya fil wudu, di dalam berwudu, au ghairihi, atau lainnya. Jadi air mutanajis ini enggak boleh digunakan untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis di barang-barang atau pakaian yang terkena najis. Untuk nyuci pakaian juga tidak boleh air mutanajis, dan juga untuk diminum juga tidak boleh air mutanajis ini, ya. Wa huwa nau'an, dan dia terbagi menjadi dua. Jadi air mutanajis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-ma'ul qalil alladhi halat fihi najasah, air yang sedikit, ya, yang halat, yang masuk ke dalamnya an-najasah, yang masuk ke dalam air sedikit tadi najis. Sa'un kana mutaghayyiran amla, sama aja baik air itu berubah atau tidak, maka air tersebut dikatakan najis. Al-ma'ul katsir al-mutaghayyir bin najasah. Yang kedua bentuknya itu air yang banyak, al-ma'ul katsir. Tapi air yang banyak ini al-mutaghayyir, berubah. Berubah karena apa? Berubah karena najis masuk ke dalamnya. Misalnya kita punya bak mandi. Bak mandi tadi airnya banyak, ya, lebih dari 2 kula. Tapi masuk ke dalamnya najis. Ya, baik misalnya kotoran manusia atau kotoran hewan lainnya misalnya, masuk ke dalam air tersebut, kemudian air tersebut berubah warnanya, baunya, dan rasanya, maka air yang banyak tadi juga dikatakan air yang bernajis. Jadi apabila ada air sedikit masuk najis, itu airnya sudah berubah kategorinya menjadi air mutanajis. Kemudian air yang banyak masuk ke dalamnya najis, sehingga najis ini mengubah rasa dan baunya. Wal qalil, yang dimaksud dengan air sedikit, makana duna kulaitain, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Ini disebut dengan air sedikit. Wal katsir, sedangkan air banyak itu ma balagha kulaitain, yaitu air yang lebih dari 2 kulah. Au aktsar, ya, air yang sampai 2 kula atau lebih dari 2 kula. Wal kullatani, dan yang disebut dengan air 2 kula itu ibaratun an miqdaril ma', ibaratnya itu kalau diukur katanya, ya, ibarat an miqdaril ma', dari kadar air, alladhi tasa'ahul birkatu, yang luas kolamnya itu atau baknya itu, tuluha dzira'un wa rubu'un, ya, panjangnya itu dzira' wa rubu', ya, panjangnya itu dzira'un wa rubu'. Arti dzira'un wa rubu' itu satu hasta ditambah 1/4 hasta.
begitu juga lebarnya dan dalamnya. Atau kalau kita kiaskan dengan sentimeter, panjangnya, luasnya dan dalamnya itu sekitar 60 cm ya. Wa huwa yusawi, atau kalau diliterkannya itu jumlah airnya itu sebanyak 216 liter dari air. Nah, ini disebut dengan 2 kullah. Baik, jadi dapat kita ambil kesimpulan ya dari materi kita ini bahwa anwa'ut thaharah, bentuk-bentuk daripada bersuci itu ada 4. Pertama wudu, yang kedua al-ghuslu, mandi, yang ketiga at-tayammum, bertayamum, dan yang keempat itu izalatun najasah, menghilangkan najis baik itu dari tubuh atau dari pakaian atau dari tempat kita melaksanakan sholat. Kemudian anwa'ul ma, air yang bisa dipergunakan untuk berwudu itu ada 7. Air langit atau air hujan, ma'ul bahri, air laut, kemudian ma'un nahr, air sungai, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul aini, air mata air, ma'ul thalji, air salju, dan yang ketujuh ma'ul barat, yaitu air embun. Kemudian pembagian air ya. Jadi air itu dari segi najis atau tidaknya itu terbagi menjadi 4 pembagian. Pertama disebut dengan air tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin fi istimalihi. Ya, air suci lagi mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk bersuci. Itu air yang 7 yang kita sebutkan di atas tadi ya. Itu air langit, air laut, air sungai, dan yang 7 tadi. Kemudian air yang kedua, tahirun fi nafsihi, suci, air suci, ghairu mutahhir li ghairihi, tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci, dan dia ada 2 bentuk. Pertama, air yang telah digunakan untuk raf'ul hadas, menghilangkan hadas, dan air yang sudah digunakan untuk membersihkan najis. Kemudian air yang kedua dari air tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihinya, yaitu air suci yang tercampur dengan benda suci lainnya sehingga air suci tadi tidak dapat dikatakan lagi sebagai air, tapi sudah berubah namanya, bukan air. Contohnya tadi air kopi ya. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu tahir fi nafsihi, air yang suci mutahhir li ghairi, boleh digunakan untuk mensucikan benda yang lain atau digunakan untuk berwudu, makruhun istimaluhu, tapi makruh digunakan untuk bersuci, itu air musyammas. Dan yang keempat bentuk air mutanajis, yaitu air yang bernajis ya. Kemudian 1 kullah. Nanti kalau ada yang bertanya 2 kullah itu seperti apa sih? Nah, 2 kullah dikatakan air itu 2 kullah, yaitu apabila kita punya bak mandi, ukurannya itu panjangnya 60 cm ya, tingginya 60 cm, kemudian dalamnya 60 cm, atau kalau diliterkan itu sebanyak 216 liter air. Taib ya. Itu pembahasan awal kita tentang materi taharah. Silakan dihafalkan tadi dalil-dalil dari taharah, pembagian bentuk-bentuk taharah, air yang bisa digunakan untuk bersuci, kemudian pembagian air tadi. Biar antum lebih paham materi ini, silakan menjawab ya. Ada as'ilah di sana. Ada as'ilah di akhir materi ini, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya di dalam buku tulis. Kemudian nanti dikumpulkan kepada wali kelasnya ya, insyaallah nanti. Dan juga buku yang antum catat itu nanti akan kita periksa ya setelah antum kembali ke pesantren. Taib, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terhadap materi tentang taharah ini.
Bila ada pertanyaan-pertanyaan terkait pelajaran kita ini, silahkan disampaikan kepada wali kelasnya. Insyaallah nanti Ustaz akan jawab pertanyaan-pertanyaan antum. Ingat ya, untuk pertanyaannya sesuai dengan pelajaran kita hari ini, jangan melebar kemana-mana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.